Pernah nggak sih kepikiran terbang sambil semi berdiri gitu demi tiket super murah? Kedengarannya agak ekstrim ya? Betul, tapi ini bukan cuma ide gila loh. Hari ini kita mau deep dive nih soal konsep kursi berdiri atau skyrider yang dulu sempat bikin heboh di Eropa. Iya, konsep yang cukup kontroversial ya. Sumber kita lumayan beragam nih. Ada analisis desainnya, hitung-hitungan ekonominya, terus laporan media, tapi juga realitas soal regulasi yang ternyata nggak segampang itu. Benar banget, banyak lapisannya ini. Misi kita hari ini, kita bedah deh, apa sih daya tarik ekonomisnya, terus kenapa kok kayaknya susah banget terwujud. Apa artinya buat Anda sebagai penumpang? Oke, siap ya? Siap, mari kita bongkar. Jadi kursi Skyrider ini wujudnya gimana sih sebenarnya? Oke, jadi lupakan kursi pesawat yang empuk ya. Ini lebih mirip kayak sadel sepeda, tapi dikasih bantalan sama sandaran kecil. Sadel sepeda. Wah, Iya, jadi Anda itu posisinya nggak bener-bener duduk, tapi lebih kayak, bersandar miring gitu, mungkin sekitar 45 derajat. Nah, kaki Anda yang nahan beban utama. kebayang pegelnya. Terus jarak antar barisnya, pitch-nya itu? Nah, ini yang drastis. Kalau kursi biasa kan sekitar 76-81 cm ya. Ini dipangkas jadi cuma 58 cm. Wow, 58 cm. Itu mepet banget dong. Banget. Tapi katanya sih masih ada sabuk pengaman sama meja lipat ukuran mini gitu. Oke. Nah, dari sisi ekonomi, ini pasti menarik banget buat maskapai kan? Oh jelas, tujuannya kan memang itu, buat nambah kapasitas penumpang. Klaimnya bisa nambah 20%, bahkan ada yang bilang sampai 40% loh. 40%, banyak banget itu. Iya, itu kan potensi pendapatan per penerbangan naik signifikan. Terus kursinya ini lebih ringan, katanya sih setengah berat kursi standar. Artinya hemat bahan bakar juga ya? Betul, ada potensi ke sana dan karena lebih simple, mungkin waktu turn around pesawat di darat bisa lebih cepat. Pesawatnya bisa terbang lebih sering. Ujung-ujungnya ya lebih banyak potensi cuan. Dan iming-iming buat penumpang kayak, Anda mau apa ya harga tiketnya itu ya? Pastinya. Dulu Ryanair kan sempat bikin heboh tuh, lempar ide tiket cuma 1 pound atau 5 pound gitu. Ya jelas menggoda lah. Menggoda banget. Makanya sempat ada laporan media yang bilang, kursi ini bisa jadi kenyataan di Eropa tahun 2026. Tapi, sebentar, ini beneran? Nah, di situ mulai agak, gimana ya, nggak sinkron antara harapan sama realita. Maksudnya? Gini, meskipun ada berita-berita itu, terus klaim dari produsennya, si Avio Interiors, maskapai-maskapai besar yang sering disebut kayak Ryanair contohnya, itu udah ngebantah keras loh. Oh ya, bantah gimana? Mereka bilang nggak ada rencana pakai kursi itu sekarang. Itu cuma konsep prototipe lama katanya. EasyJet juga gitu, nggak ada rencana adopsi. Faktanya ya belum ada satupun maskapai yang beneran pesen atau pakai kursi ini. Wah, jadi tanggal 2026 tuh, Kayaknya lebih ke spekulasi atau mungkin target dari produsennya aja, bukan rencana industri yang udah pasti. oke menarik nih. Jadi, kenapa ini macet ya? Kalau maskapainya aja belum mau, apalagi hambatannya? Pasti soal kenyamanan juga kan? Tepat sekali, itu isu besar kedua. Reaksi publik kan banyak yang negatif. Wah, macam-macam komentarnya. Ada yang bilang alat penyiksaan. Alat penyiksaan ya? Ada yang nyamain kayak berduri desak-desakan di KRL pas jam pulang kerja. Bayangin aja terbang beberapa jam nggak bisa nyender beneran. Nggak kebayang sih. Belum lagi potensi masalah kesehatan, otot pegel, punggung sakit, sampai resiko DVT. Itu loh, trombosis vena lalam. Penggumpalan darah karena kelamaan nggak gerak di posisi aneh. Itu serius ya risikonya? Iya, dan gimana nasib penumpang lansia? Atau teman-teman kita penyandang disabilitas? Ini jadi pertanyaan besar soal aksesibilitas. Oke, jadi kenyamanan dan kesehatan jelas jadi tembok besar. Tapi kayaknya ada yang lebih fundamental lagi ya? Ada, dan ini yang paling utama, paling krusial, regulasi keselamatan. Nah, ini dia. Gimana tuh? Otoritas penerbangan utama, kayak EASA di Eropa atau FAA di Amerika, itu belum kasih sertifikasi. Lampu hijaunya belum ada. Kenapa belum? Apa masalahnya? Standar keselamatan mereka itu ketat banget, terutama soal uji tabrak, terus prosedur evakuasi darurat. Ingat kan, semua penumpang itu harus bisa keluar pesawat dalam 90 detik kalau ada apa-apa. Oh iya, standar 90 detik itu ya? Betul. Nah,
Standar itu dirancang berdasarkan asumsi penumpang duduk di kursi konvensional. Dengan konfigurasi super padat kayak Skyrider ini, ada kekhawatiran besar itu bisa menghambat proses evakuasi. Terlalu sempit, mungkin susah bergerak cepat. Masuk akal sih kekhawatirannya. Bahkan EACA secara eksplisit bilang mereka belum terima aplikasi formal untuk sertifikasi desain kursi macam ini. Jadi ini bukan sekedar nyaman gak nyaman, tapi menyangkut standar keselamatan dasar Anda sebagai penumpang. Oke, jadi meskipun secara teori ekonominya menarik, bikin tiket murah, tapi standarnya memang belum ada dan belum lolos ya. Terus gimana dong ke depannya? Apa mungkin ada jalan tengah? Kompromi gitu? Mungkin ya, bisa jadi ada skenario yang sangat terbatas. Misalnya, untuk penerbangan yang super pendek banget, mungkin di bawah 90 menit. Di mana orang mungkin rela ya, sedikit nggak nyaman demi harga. Mungkin. Atau mungkin jadi opsi paling murah, paling dasar di pesawat yang kabinnya ada beberapa kelas. Tapi ya itu tadi, kuncinya tetap satu, harus lolos sertifikasi keselamatan yang super ketat itu. Yang mana itu mungkin butuh standar baru ya? Bisa jadi butuh standar baru sama sekali. Dan itu prosesnya pasti rumit, makan waktu lama. Nggak gampang. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih buat Anda yang dengerin. Di satu sisi, ada dorongan ekonomi yang kuat dari maskapai buat lebih efisien, lebih banyak muatan, yang potensi akhirnya tiket bisa lebih murah buat Anda. Betul. Tapi di sisi lain, ada tembok regulasi keselamatan yang tinggi banget. Belum lagi isu kenyamanan sama kesehatan yang nggak bisa dianggap enteng. Intinya yaitu tadi, pertarungan klasik antara efisiensi ekonomi melawan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang yang udah ada, udah mapan selama ini. Jadi realitasnya, Selama regulator belum kasih lampu hijau, ya kursi berdiri ini bakal tetap jadi konsep menarik aja di pameran aviasi. Nggak akan ada di pesawat yang Anda naiki, paling nggak untuk sekarang ini. tapi ini jadi bikin mikir ya. Satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kita lihat tekanan ekonomi ke maskapai itu kan nyata dan terus ada ya. Teknologi juga terus maju. Kira-kira standar keselamatan itu sesuatu yang saklek, absolut, atau jangan-jangan cuma masalah waktu sampai nanti ada penyesuaian standar demi mengakomodasi inovasi radikal kayak gini? Pertanyaan bagus itu. Atau sebaliknya, akankah kenyamanan dan keselamatan dasar penumpang itu jadi batas yang nggak bisa ditawar sama sekali, semurah apapun harga tiket yang ditawarin? Nah, batas toleransi Anda sendiri ada di mana? Antara harga murah dengan kenyamanan dan keselamatan. Sesuatu untuk dipikirkan.